orang tua, nah ini jarang sekali dilakukan oleh anak-anak muda. Sehingga kadang-kadang keberkahan hidup itu ya tidak ada. Nah, padahal kita sudah diajarkan siapa yang paling baik kita sikap kita terhadap orang di dunia ini adalah kepada ibu kita dan ayah kita. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Deti Mufiana di Ruang Cerita. Sore ini kita mendatangkan salah satu narasumber. Beliau bisa dikatakan sosok hebat di Kota Tanjung Pinang. Dan biasanya nih saya hanya melihat foto beliau ini hanya ada di spanduk ataupun baliho-baliho di Kota Tanjung Pinang. Dan hari ini dengan bangga saya bisa mengundang beliau, mendatangkan beliau langsung untuk ngobrol serta bercerita langsung dengan beliau. Mari kita sapa beliau. Ada Bapak Ade Angga selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Enaknya kita sapa dengan apa nih Pak? Bapak atau Abang? Boleh apa aja ya? Boleh karena dari apa sih? Face-nya masih berjiwa muda nih. Ya, alhamdulillah. Kita sapa dengan Abang aja ya Bang ya. Iya. Gimana kabarnya nih Bang Ade? Baik, alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bang. Gimana Bang kegiatan nih selama masa pandemi? Apakah tetap berjalan atau gimana nih Bang? Kegiatan alhamdulillah tetap berjalan. Tugas-tugas di DPRD juga tetap berjalan. Kemarin juga baru selesai pilkada, alhamdulillah juga tetap berjalan. Yang penting dalam perjalanan itu kita tetap ingat protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya Bang ya. Memang akhirnya masyarakat Tanjung Pinang nih khususnya memang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini ya. Ya harus berdamai tetapi dengan berhati-hati. Iya benar. Ya. Pelan-pelan. Lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1981 ya Bang ya. Benar, berarti memang aslinya Tanjung Pinang. Asli Tanjung Pinang. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Strata 1 Universitas Riau. Universitas Riau, benar. Di Pekanbaru. Benar. Setelah itu baru melanjutkan ke jenjang Strata 2 di Universitas Internasional Batam. Benar. Benar Bang ya. Dan sekarang lagi S3. Lagi S3 Bang? Iya. Alhamdulillah. Berarti lagi memang contoh memang calon-calon pemimpin yang memang ingin selalu Mudah-mudahan. belajar. Mohon doa supaya cepat lulus. Amin. S3-nya di mana? Di Universitas Padjadjaran Bandung. Unpad Bandung. Iya benar-benar. Kalau boleh tahu nih Bang, sebelum memilih karir di dunia politik nih Bang, sebenarnya Bang Ade ini mau jadi apa sih Bang dulunya? Ya, jadi memang saya di masa perkuliahan itu betul-betul menempah diri di dunia organisasi. Ya, di dunia organisasi itu sebetulnya itu kita menjalankan ya politiknya kampus lah kira-kira seperti itu. Organisasi di dalam kampus itu. Iya, pertama kita belajar dipimpin, kemudian belajar memimpin, kemudian belajar punya tujuan. Sehingga kalau punya tujuan pasti kita mempunyai dan merencanakan agenda-agenda dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dan dari situ sebetulnya niat untuk terjun politik itu timbul begitu. Ya, dari pengalaman berorganisasi. Karena sebetulnya kan tinggal hanya melompat saja. Nah, apa yang ada di dalam dunia politik saat ini, ya itu juga sebetulnya sudah kita alami di dunia kampus. Baik, sama baik dalam organisasinya, memanajemen organisasi, kemudian ada kontestasinya juga kan di mahasiswa kan ada pemilihan himpunan mahasiswa jurusan, pemilihan BEM fakultas, pemilihan BEM universitas, ya itu sebetulnya mirip. Jadi hanya sebetulnya melompat dari pengalaman di dunia mahasiswa, ya melompat ke dunia politik yang sesungguhnya. Berarti memang dari kuliah itu sudah ada timbul rasa ingin berorganisasi di dunia politik. Benar. Benar. Dari pengalaman Abang di kuliah nih Bang, apa sih hal-hal yang menarik nih Bang? Yang bisa diceritakan sedikit aja. Ya, tentu banyak sih ya, baik suka maupun duka, tetapi yang paling menarik ya di dunia kemahasiswaan itu ya kita belajar bagaimana harus kerja keras ya, bagaimana belajar harus disiplin, bagaimana ya dengan
sumber daya yang terbatas, tetapi tetap harus bergerak. Dan ini bagi saya sesuatu yang tantangan, dan tantangan itu pasti menarik kan bagi setiap anak-anak muda. Dan itulah dunia aktivis mahasiswa, itulah yang membuat ya dinamika pada saat itu menarik dan tidak bisa saya lupakan hingga saat ini. Pahit manisnya gitu. Pahit manisnya ya, memang jiwa-jiwa muda saat kuliah memang udah banyak rintangan ya Bang ya. Tapi dengan itu baru beralih untuk berorganisasi di dunia politik. Benar-benar. Lantas setelah Abang duduk di dunia politik nih Bang, kiat-kiat untuk suksesnya itu apa sih Bang? Ya sebetulnya kiat untuk sukses itu sederhana sekali ya. Baik, pertama kita tidak boleh lupa bahwa sebagai umat muslim, sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ibadah dengan benar. Hormati orang tua. Rumus sederhana ini sebetulnya tak banyak dilakukan anak muda sekarang. Nah, apa-apa yang diajarkan misalnya dalam buku-buku motivasi untuk sukses, yaitu secara umum sudah pasti. Apakah itu disiplin, apakah itu kerja keras, apakah itu pantang menyerah, apakah itu ulet. Nah, ini semua sudah. Nah, tapi kepatuhan kita kepada orang tua, nah ini jarang sekali dilakukan oleh anak-anak muda, sehingga kadang-kadang keberkahan hidup itu ya tidak ada. Nah, padahal kita sudah diajarkan siapa yang paling baik kita sikap kita terhadap orang di dunia ini adalah kepada ibu kita dan ayah kita. Itu memang kunci sukses utama, itu kunci doa sukses. kedua orang tua ya Bang. Doa kedua orang tua. Sampai Abang sekarang bisa menduduki sebagai wakil ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang 2 periode ya Bang ya. Iya, ini periode kedua. Periode kedua, alhamdulillah mantap. Rintangan apa sih Bang yang ada selama Abang duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang nih Bang? Ya, rintangan pasti ada. Karena di dalam DPRD Kota Tanjung Pinang itu kan terdiri dari beberapa latar belakang. Terdiri dari berbagai latar belakang politik, berbagai latar belakang profesi, terdiri dari berbagai orang per orang, pikiran itu tadi. Sehingga bagaimana kita bisa menempatkan diri, berteman dengan mereka, terus merangkul, terus bersama-sama bagaimana mencapai tujuan kerja kita yang ada di DPRD itu, gitu kan? Karena bagaimanapun ketika sudah masuk ke dalam DPRD, ya kita tidak bisa lagi, wah saya ini dari partai Golkar loh, harus Golkar yang harus lebih unggul, harus Golkar yang harus lebih di depan dan sebagainya. Ya kita tetap harus merangkul dengan teman-teman, dan inilah seninya. Nah, dan ini juga tantangan, dan apalagi waktu saya menjadi pimpinan DPRD, nah usia saya kan masih relatif sangat muda pada masa itu. Nah, usia berapa tuh Bang? Saya menjadi anggota DPRD itu yang pertama kali di usia 32 tahun. Oh, 32 tahun ya, sudah. 32 tahun. Nah, dua pimpinan DPRD yang lain itu usianya sudah di atas 50 tahun. Iya benar. Begitu. Nah, yang kami pimpin juga itu ada yang 50 tahun, bahkan ada yang di atas 60 tahun. Kemudian yang sebaya itu yang di bawah saya hanya paling waktu itu 1-2 orang aja, mungkin 1 orang pada saat itu ya. Ibu Reni waktu itu yang lebih muda, dan ini adalah tantangan. Nah, kebanyakan orang muda itu menampilkan semangat anak muda dengan egois begitu kan. Nah, padahal politik ini adalah seni ya, bagaimana mendekati orang yang lebih tua dengan bijak, bagaimana mengajak mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, meraih goals yang sama. Iya, meraih goals yang sama ya, itu menjadi tantangan tersendirilah, dan itu saya kira menjadi pelajaran penting juga gitu, menjadi pengalaman yang sangat penting sebagai modal ke depan. Makanya Abang bisa duduk selama 2 periode Bang. Selama 2 periode, alhamdulillah. Selain itu nih Bang, Abang juga sebagai tim pemenangan dari Ansar Marlin, Cawagup dan Cawagup Kepri ya Bang ya. Memang luar biasa Abang membawa ke tim ini bisa meraih pemenangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Iya, gimana sih Bang langkah-langkah nih awal nih supaya tim ini nih dapat meraih kemenangan yang luar biasa nih Bang di Kepri? Tentu sebagai Muslim yang baik, kita sudah harus meyakini bahwa kemenangan ini sudah ditetapkan jauh sebelumnya ya, bahwa yang paling berperan ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari segi teknis ya,
kita itu punya figur yang sangat mudah dijual. Ibarat menjual barang ini barang bagus. Iya benar Pak. Diminati orang. Di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat. Kalau dia kue ini enak, kemudian seleranya diminati oleh banyak orang. Kalau dia barang ini dia sudah teruji, ya, mungkin merek-merek yang berkualitas, sehingga kita menjual kepada masyarakat enak. Nah, pendekatan figur ini kita lakukan. Bagaimana menjual sosok Pak Ansar, kemudian menjual success stories beliau ketika memimpin Kabupaten Bintan. Karena itu diakui oleh banyak orang ketika Pak Ansar memimpin Kabupaten Bintan selama 2 periode, pembangunan di Kabupaten Bintan itu kan hidup. Nah, bagaimana kita melihat infrastruktur beliau bangun dari Batu 15, kemudian membuka lintas barat sampai ke Tanjung Uban, kemudian jalan juga menjadi lebih pendek, membangun pariwisata dan sebagainya. Dan success stories ini kita sampaikan kepada masyarakat. Dan pendekatan figur ini dalam pilkada itu jauh lebih efektif. Berarti memang ada kiat-kiat khususnya itu lah Bang ya, memang pendekatan ke masyarakat. Ya, pendekatan ke masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, tentu visi misi ya. Dalam visi misi ini kalau kita lebih ekstrak lagi, kita lebih peras lagi, tagline yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Ansar ini mau ngapain sih? Yaitu Pak Ansar ingin dengan tagline pulihkan ekonomi, makmurkan rakyat. Gitu. Apa Pak? Pulihkan ekonomi, makmurkan rakyat. Pulihkan ekonomi, makmurkan rakyat. Karena ini berangkat dari kondisi yang ada saat ini. Sehebat apapun Pak Ansar ingin membangun Kepulauan Riau dengan pendekatan infrastruktur, sosial, masyarakat, tetapi faktanya ekonomi kita sedang menurun. Ekonomi kita sedang sakit akibat pandemi COVID-19. Makanya Pak Ansar ingin meyakinkan kepada masyarakat, ketika beliau terpilih, maka apa yang dilakukan pertama adalah memulihkan kondisi ini. Memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Maka tagline kita, pulihkan ekonomi, makmurkan rakyat. Nah, program-program itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Program penciptaan lapangan kerja dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian program bantuan UMKM, 5.000 UMKM setiap tahun. Kemudian program insentif kepada industri, pekerja, UMKM, dunia pariwisata, dan beberapa terobosan lainnya. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kita punya figur yang bagus, kita juga sampaikan kepada masyarakat, ini loh yang Pak Ansar ingin lakukan. Nah, di samping tentu yang namanya pemenangan, struktur dan kerja keras tim itu juga pasti sangat menentukan gitu. Ya, partai politik pengusung, pendukung itu bekerja, terutama kita juga berterima kasih kepada para relawan yang mendukung Pak Ansar, yang sampai ke kampung-kampung, sampai ke perumahan-perumahan, memang turun sampai ke RT-RT. Itu kita sangat berterima kasih. Kenapa? Karena Pak Ansar itu adalah figur yang sudah dikenal, sehingga ya orang tidak perlu punya tidak perlu punya keterikatan partai pun, tidak perlu punya keterikatan suku apapun, ya dia memang betul-betul rela bergerak untuk memenangkan Pak Ansar. Dan ini terjadi terutama di Kota Tanjung Pinang dan Bintan dan kabupaten-kabupaten yang ada. Jadi ya relawan-relawan itu juga bekerja dalam rangka memenangkan Pak Ansar. Memang ada relawan sendiri yang mendukung. Begitu. Iya benar-benar. Yang saya dengar nih Bang, setelah untuk Kota Tanjung Pinang khususnya nih Bang. Ya. Setelah kemarin mungkin almarhum wali kota kita yang kemarin meninggal akibat pandemik, dilantiknya Ibu Rahma sebagai wali kota kita. Abang diusung nih dari partai nih untuk menjadi wakil wali kota mendampingi Ibu Rahma. Jika abang nih diamanatkan untuk menjadi wakil wali kota Tanjung Pinang, siap bang mendampingi Bu Rahma? Ya, insya Allah mudah-mudahan siap. Dengan visi misi abang, insya Allah siap ya bang. Wakil itu kan membantu sebetulnya, sifatnya membantu tugas-tugas wali kota, dan tentu saya akan memposisikan diri sebagai wakil, menjalankan tupoksi sebagai wakil, dan membantu agar visi misi itu terwujud dengan baik. Kebetulan dulu waktu almarhum Ayah Sahrul dan Ibu Rahma kan saya juga ketua tim pemenangan, dan saya juga yang sangat terlibat aktif dalam merumuskan visi misi Sabar waktu itu. Ya, beberapa diskusi intens saya lakukan dengan almarhum Ayah Sahrul, kemudian
timbullah beberapa program. Nah itu makanya saya insya Allah mengetahui persis apa yang ingin dilakukan oleh almarhum Ayah Sarul untuk Kota Tanjung Pinang ini ke depan. Yang abang lihat nih bang, jika abang memang nanti diamanatkan, apa sih yang harus dibenahi pertama kali di Kota Tanjung Pinang nih bang? Baik, nah sekali lagi bahwa kita masih mengalami masa-masa sulit di bidang ekonomi. Banyak loh tenaga kerja yang di PHK. Banyak loh tenaga kerja yang dirumahkan. Kemudian banyak UMKM yang dulu pendapatannya pada level besar, kemudian turun menjadi menengah, yang pada level menengah kemudian turun menjadi level yang kecil, pendapatannya menurun. Kemudian beberapa sektor pariwisata hancur. Nah, karena kita tahu dalam beberapa kajian, daerah-daerah yang paling terdampak dari COVID-19 ini adalah daerah-daerah yang bergantung kepada pariwisata dan jasa. Nah, ini harus didorong oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Mereka ini harus disentuh gitu dengan program-program nyata, program-program konkret. Saya ambil contoh misalkan di bidang UMKM. Bidang UMKM perlu dong kita ada sentuhan bantuan-bantuan modal kepada mereka untuk melakukan subsidi. Nah, dalam bidang UMKM misalnya, bagian terberat misalnya adalah listrik, kemudian upah, kemudian modal dari bahan baku misalnya. Nah, kenapa tidak salah satu ini kita lakukan bantuan kepada subsidi kepada mereka yang dia punya pabrik tahu tempe, harga kedelai lagi naik, maka kita subsidi kepada pembelian bahan bakunya tadi. Nah, kemudian ada UMKM, dia usahanya cukur rambut, bayar listrik mahal, kita bantu listriknya. Nah, paling tidak pemerintah itu hadir ya bagi yang pengangguran karena di PHK atau karena dirumahkan, kita bisa bantu mereka dengan memberikan insentif berupa uang tunai. Tapi paling tidak pemerintah ada begitu. Pemerintah hadir dalam rangka membantu mereka memulihkan ekonomi di samping program-program sosial lainnya. Kan ada program bantuan sembako dan lainnya. Tetapi beberapa pendekatan program pemulihan ekonomi, saya kira seluruh kabupaten kota, apalagi Tanjung Pinang yang sangat terdampak, yaitu harus secara nyata dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira kalau kayak gitu modalnya apa dilakukan setiap bulan? Pendekatannya kan bisa bermacam-macam ya. Tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, kalau kita punya uang terbatas, tentu ada kegiatan yang bisa kita hilangkan, bisa kita tunda, tapi kita fokus. Yang penting adalah bagaimana kita fokus menyelesaikan satu persoalan. Sebanyak uang apapun, kalau kita tidak fokus, ya dalam teori ilmu pemerintah itu kan kita belajar ada struktur keuangan. Iya, benar. Ya. Kalau pemerintah serius dalam satu hal, uang yang paling banyak harus dialokasikan ke sana. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari segi waktu, misalkan apakah harus setiap bulan, ya tentu tidak harus setiap bulan. Tetapi paling tidak adalah sentuhan dari pemerintah membantu meringankan beban mereka. Baiklah bang, kalau seandainya yang kita lakukan nih di Kota Tanjung Pinang ini, ibaratkan mobil nih bang, pembangunan di Kota Tanjung Pinang nih. Tanjung Pinang ini mobilnya seperti mobil apa nih bang? Dari mesinnya, dari mereknya seperti apa nih bang? Kalau boleh jujur ya apapun merek mobilnya, kita memang sedang berjalan lambat sekali. Karena kita kalau bicara kota ya, kalau kita bicara kota, sebuah kota, kita harus bicara tentang infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini artinya jalan ke perumahan-perumahan sudah harus baik. Kemudian trotoar untuk berjalan kaki juga harus bagus, dibenahi, mesti ada. Kemudian kita juga bicara kota itu harus kita bicara juga estetika. Estetika itu keindahan, sehingga orang bisa bangga, oh ini loh Kota Tanjung Pinang. Kita estetika misalnya, kita tidak lagi bicara misal trotoar yang sudah model lama, tapi kita bicara estetikanya adalah trotoar yang orang bisa menjadi jogging track, karena kira-kira begitu kan. Nah, kemudian kita bicara estetika itu bicara tentang wah Tanjung Pinang ini identitas bangunannya seperti apa sih? Nah, kenapa tidak misalnya di jalan-jalan utama itu ada ornamen-ornamen perpaduan antara Melayu, tradisional, kemudian modern. Nah, itu kalau kita bicara dengan kota. Kemudian yang harus kita ingat,
Ya saya tanya nih misalnya sama Mbak, kan kita bisa prediksi anak-anak muda setelah generasi saya, setelah generasi Mbak, itu mau kerja apa di Tanjung Pinang? Berarti kita harus menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi baru di kota ini supaya anak-anak kita ke depan itu punya wadah untuk mereka bekerja. Di samping kita harus menyiapkan soft skill mereka, tetapi itulah yang harus kita pikirkan ke depan. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita semua serius. Nah, dan kita jangan bicara wah uang Tanjung Pinang kan terbatas gitu. Uang Tanjung Pinang kan kecil. Kalau kayak begitu ya kita hanya butuh pemimpin yang biasa saja kalau gitu. Nah, tetapi kalau kita belajar dari Pak Ansar tadi misalkan, jalan lintas barat yang dibangun sampai ke Tanjung Uban itu lebih kurang seingat saya menghabiskan 500 miliar. Dan itu bukan dari APBD Kabupaten Bintan, tetapi bagaimana beliau melobi ya ke pemerintah pusat sehingga dana yang untuk pembangunan itu berasal dari pemerintah pusat. Nah, hal seperti ini yang harus dilakukan ke depan untuk Kota Tanjung Pinang.